Shalom, selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami mempersilahkan untuk teman-teman di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya, gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyi pada Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami, Tuhan, memberi kesehatan bagi kami, Tuhan, untuk memulai ibadah ini walaupun dari daring, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dari awal hingga akhir hari ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 5. Ayat yang ganjil akan kami bacakan, dan ayat yang genap teman-teman bisa bacakannya. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh keringnya musim panas. Dosaku diberitahukan padamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 3, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya.
Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu. Ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Selamat pagi, salam sehat semua bagi kita, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita akan beribadah, walaupun tidak bertatap muka, ibadah kita hanya lewat daring, karena kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini belum ada kepastiannya kapan akan berakhir. Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat hati kita untuk tidak beribadah. Untuk itu adik-adik, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kembali di pagi hari Tuhan, kami anak-anak-Mu, Persekutuan Teruna GBB Philadelphia Tuhan, datang tersungkur di kaki salib-Mu, memohon pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan di dalam persekutuan kami, ibadah kami pagi hari ini, di mana di dalamnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa darah Kristus, membimbing menyertai hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami mampu memahami firman-Mu. Kami mampu melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan sabda kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan Engkau berikan kekuatan Roh-Mu yang kudus, agar Engkau boleh memakai hamba-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri. Firman Tuhan menyatakan, pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berhasil berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu.
Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk adik-adik. Tante Kesti ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pernah berbuat kesalahan atau berbuat salah? Entah itu terhadap teman, entah itu terhadap saudara, bahkan mungkin terhadap orang tua. Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan mungkin berkali-kali. Lalu apa yang dilakukan adik-adik kalau sudah melakukan kesalahan? Minta maaf, minta ampun, dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Namun faktanya terjadi, adik-adik masih sering melakukan kesalahan, kan? Sama seperti halnya bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang tidak taat dan setia, di mana selalu membuat kesalahan yang berulang kali. Kasih Allah sungguh luar biasa sebenarnya bagi umat Israel. Terbukti bahwa sehebat apapun amarah Allah terhadap umatnya, Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, Allah yang sungguh-sungguh memberikan pengampunan bagi bangsa Israel. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama waktu 40 tahun bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu hal yang gampang. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dihadapi. Walau 40 tahun menuju tanah perjanjian, dari Mesir menuju Kanaan, kalau dihitung, waktu 40 tahun itu waktu yang sangat panjang. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sungguh-sungguh canggih, bahwa jarak dari Mesir ke Kanaan itu ternyata cuma 12 jam dengan menggunakan kendaraan darat. Artinya itu bukan jarak yang jauh sekali. Tetapi yang mengherankan, kenapa pada masa zaman Musa, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Padahal kalau dilihat dari jarak 12 jam tadi, harusnya cuma memakan waktu beberapa hari saja. Mereka harusnya sudah tiba. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apa sebenarnya yang membuat lama? Kenapa? Apa sebabnya? Keluaran 2 dan seterusnya, kalau kita baca, perhatikan, di sana diceritakan bagaimana Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar
menuju tanah perjanjian. Apa yang dialami penderitaan, kesengsaraan umat Israel, ditemukan umat itu sering menggerutu. Lalu Tuhan menyatakan mujizat. Masalah timbul lagi. Umat juga menggerutu. Kemudian mujizat terus terjadi. Dan hal itu berulang-ulang kali. Adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hal ini berlangsung selama 40 tahun di padang gurun. Semakin besar masalahnya, semakin juga nyaring gerutunya. Semakin hebat mujizatnya, semakin besar pula dosa yang mereka lakukan. Hal ini menjadi pola pikir kita juga sebagai manusia. Kadang-kadang kalau keinginan kita enggak kesampaian, maka apa yang terjadi? Uring-uringan tidak karuan. Merasa keadaan tidak berpihak pada kita. Khususnya bagi anak-anak teruna. Mari kita kembali pada cerita 40 tahun. Bangsa Israel perlu waktu 40 tahun untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak taat, mereka tidak setia pada Tuhan. Musa yang tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah yang dijanjikan itu. Musa mengingatkan bangsa Israel, generasi yang baru, dan hal yang sangat penting tentang perjanjian Allah dan hukum-hukumnya yang pernah diikat di Gunung Sinai. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah telah menuntun perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Semua apa yang diharapkan umat Israel dibebaskan Allah. Allah pun sudah melakukan semua itu. Tetapi sebaliknya, sebagai umat, responnya tetap tidak setia dan tidak taat. Karena mereka masih sering melakukan dosa. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam memberikan wejangan kepada generasi baru, termasuk kepada penggantinya Yosua bin Nun, agar umat itu tetap mengingat bahwa janji Allah akan selalu digenapi. Musa hanya meminta agar bangsa Israel itu tetap taat dan setia pada Allah. Firman Tuhan pagi hari ini jelas. Apa yang dialami kalau umat Israel itu mau berbalik setia menurut perintah Allah, maka Tuhan akan memulihkan keadaan umat Israel. Tetapi sebaliknya, apabila tidak setia, maka yang akan terjadi adalah kutuk. Kita bisa baca pada ayat yang pertama tadi. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk, yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dua pilihan, berkat atau kutuk. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil menjadi dasar dalam menghadapi
masa-masa sekarang ini. Masa pandemi COVID-19 yang segalanya terbatas sesuai protokol kesehatan. Mulai dari pendidikan, adik-adik harus belajar dari rumah. Harus melalui live streaming. Persekutuan pun terputus sementara. Karena tidak bisa dilakukan di dalam gedung gereja. Hanya melalui streaming dari rumah kita masing-masing. Patuh dengan protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Begitu juga harusnya Persekutuan Taruna GPB harus patuh pada protokol kesehatan. Patuh untuk mencuci tangan, patuh untuk menggunakan masker, patuh untuk menjaga jarak, tidak bergerombol. Apa tujuannya, adik-adik? Tujuannya adalah untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 yang semakin ganas. Adik-adik sebagai Persekutuan Taruna harus menjadi change agent untuk menjadi contoh bagi kehidupan kita, persekutuan kita, dan di pergaulan kita. Adik-adik taruna dapat melakukan itu semua kalau adik-adik juga memiliki suatu komitmen dan taat setia kepada Allah. Ingat bahwa sebagai taruna masa kini merupakan Israel yang baru, yang sudah dipulihkan kekuatan iman, yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Taat dan setia menjadi dasar. Dan tidak kalah penting juga komitmen sebagai taruna harus diwujudkan dalam persekutuan melalui sikap sehari-hari. Karena sikap sebagai anak-anak Tuhan seharusnya juga mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan seharusnya hidup juga sebagai gambar dan serupa Allah. Anak-anak, taruna, dan saya merupakan pola gambar atau patronnya Allah. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seharusnya seperti halnya Tuhan Yesus yang sudah lakukan. Dia mau merelakan diri untuk menebus dosa kita. Apa timbal baliknya kita sebagai anak-anak terhadap orang tua dan terhadap Tuhan? Yang dituntut dari Tuhan, kita harus benar-benar taat dan setia. Kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Persoalan, masalah itu bagiannya Tuhan. Jangan sampai doa kita tidak kunjung sampai. Karena kita seperti halnya bangsa Israel yang selalu menggerutu, yang selalu membuat salah dan dosa. Perjalanan yang seharusnya cukup ditempuh hanya dengan 12 jam. Tetapi bisa sampai 40 tahun. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Tuhan punya rencana. Tuhan ada keinginan, harapan agar umatnya, khususnya sebagai Persekutuan Taruna, harus taat, setia, dan
komitmen itu penting. Dan tema hari ini dikatakan manusia yang dipulihkan. Dipulihkan artinya ada sesuatu yang tadinya kurang baik jadi baik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen itu tumbuh dari hasrat dan keinginan. Selama tidak ada komitmen, mustahil kita akan dapat melakukan sesuatu hal. Yang kedua adalah fokus. Kita harus fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah sang kuasa, baik di bumi maupun di surga. Yang ketiga adalah relasi. Relasi adalah hubungan kita. Relasi kita dengan Tuhan bagaimana? Tadi dikatakan setia dan taat itu wajib yang harus dikerjakan. Dan akhirnya Tuhan Yesus akan memberkati. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, sebagai anggota Persekutuan Taruna, saudara dan saya juga diingatkan bahwa untuk menjadi anak-anak Tuhan dituntut tadi adalah komitmen, setia, dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana adik-adik taruna? Siap? Harus siap. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, hari ini, hari esok, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari KMM nomor 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena sungguh besar kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa meliputi kehidupan dan hidup kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Engkau boleh mengingatkan kembali agar kami selaku anak-anak taruna Tuhan, Engkau berikan kekuatan roh hikmat Tuhan. Ajarkan kami agar kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berikan kemampuan kami. Agar kami selalu memiliki komitmen Tuhan. Keinginan yang selalu bersekutu dengan Engkau. Keinginan untuk senantiasa menyandarkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah apa yang kami dengarkan ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan kemampuan kami Bapa, untuk kami dapat mewujud nyatakan firman-Mu yang sungguh indah itu dalam sikap hidup kami, dimanapun kami berada.
Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini Tuhan belum dapat mengikuti pendidikan secara maksimal. Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu, berkat-Mu, Roh-Mu Tuhan, boleh senantiasa memimpin dan menyertai kami, anak-anak-Mu. Memberikan kemampuan kepandian bagi anak-anak kami Tuhan, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa Yesus nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan semua ini terjadi karena ada maksud dan rencana Tuhan. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa juga untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan, khususnya GBP Philadelphia. Tuhan, kami menyerahkan presbiter kami, baik diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner Tuhan, panitia, bahkan seluruh warga jemaat kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati tugas pelayanan kami Tuhan, agar di dalamnya kami agar satu dengan yang lain saling bergandengan tangan untuk senantiasa menjalankan tugas dan pelayanan kami dengan penuh sukacita Bapa. Tolong ya Tuhan, berikan hikmat, akal budi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh tugas pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, khususnya dengan program kerja yang sudah disahkan melalui sidang majelis jemaat. Biarlah kami sehati, sepikir, selangkah dan setujuan Tuhan untuk melaksanakan kegiatan ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau jamah hati kami, Engkau jamah hati jemaat kami Tuhan, agar semua mau boleh terlibat di dalam pelayanan ini, khususnya di dalam pelaksanaan program kerja 2021-2022. Banyak hal yang kami rancangkan, banyak hal yang kami programkan Tuhan. Tetapi itu semua kami kembalikan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa darah Kristus boleh nyata dalam persekutuan kami ini. Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa Tuhan, untuk hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan, untuk memimpin jemaat ini, Pendeta Mary Tuhan. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini Tuhan, menjalankan tugas seturut kehendak-Mu. Engkau memberkati setiap apa yang direncanakan. Pelayanannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menempatkan, Engkau juga yang akan memimpin dan memberkati. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan visi misi Kristus bagi jemaat kami Philadelphia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga, suami dan anak-anak. Engkau memberkati juga pendidikan bagi anak-anak beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus, banyak hal yang terjadi Tuhan. Banyak hal yang sangat mengganggu persekutuan dan pelayanan kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, sampai pada aparat di tingkat RT Tuhan. Berikan roh hikmat kuasa-Mu Tuhan, agar
pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berikan hikmat Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus agar Bapak Presiden ini boleh menyatakan kuasa-Mu Tuhan akan membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, pada akhirnya Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami Tuhan yang kurang sempurna ini. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau akan melengkapi kami. Engkau akan mendengar doa dan seruan kami Tuhan. Kami yakin itu Tuhan Yesus. Ampunkan salah dan dosa kami. Sambutlah doa kami Tuhan. Yang kami hanya serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, mari kita memberi persembahan. Persembahan teman-teman bisa dititipkan ke orang tua dan diberikan pada kantor gereja, atau bisa transfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 81, Allah Sumber Kemurahan, bait 1 dan 3. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bila dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dimeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Tuhan telah membolehkan kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di PLK Teruna Tuhan, agar PLK Teruna semakin hari, semakin minggu, semakin maju Tuhan. Tuhan berkati semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari KMM 129.
ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Kami mengundang anak-anak taruna untuk bangkit berdiri, dan apa yang kita dengar bersama firman Tuhan kiranya boleh kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.